kemudian pendidikannya, plus kepala desanya kebetulan mendapatkan kepala desa yang jujur, yang amanah, yang penuh inovasi, saya kira langsung jalan, Mbak. Ketika dapat tambahan ya rezeki nomplok ya dana desa di tahun 2015-16. Sebelum itu kan nggak ada ya, desa hanya mengelola dana reguler dari pemerintah itu kan kecil ya, sekitar 200 jutaan. Tapi setelah ada dana desa yang kira-kira rata-rata mendapatkan 1 M, itu kan desa-desa yang langsung siap SDM-nya jalan. Tapi desa-desa kita kan hampir sebagian besar di awal masih yo siap-siap yo, kaget kan nerima duit 1 M di apa? Bingung. Nah, pemerintah desa rata-rata masih fokus memperbaiki infrastruktur jalan di desa. Tapi beberapa desa yang inovatif langsung bikin, misalkan wisata kuliner, wisata apa seperti saya sering sebut di Rombok Kulon ya, ada apa wisata Kampung Mangga Alpukat ya. Pemuda-pemudi ini juga harus bisa menjaga citra rasa selain mencari cuan ya Mbak. Itu wajib buat pemuda-pemudi untuk saat ini mencari cuan, tapi juga harus menjaga citra rasanya yang khas di Kabupaten Pasuruan itu apa. Itu bisa menjadi suatu pendapatan di desa wisata tersebut. Kayak kopi, itu kita buat khas. Sekarang kan jarang kopi yang murni, yang blenderan tapi masih ada biji-bijinya itu loh Mbak. Mendukung usaha mereka itu bisa kita fasilitasi gitu ya. Dari dana APBD kita itu bisa untuk mendukung mereka. Jadi peran Dewan ini juga sangat penting sekali untuk kemajuan wisata di Pasuruan, terutama ketika dalam menyusun program pemerintah, karena sesuai visi misi Bupati juga yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Dion ya, sesuai visi misinya Bupati, maka anggota Dewan juga harus mendukung visi misi tersebut untuk mendukung pariwisata yang di Pasuruan ini sangat potensial sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi bersama saya Novi kali ini. Dan sekarang Anda semuanya berada di program podcast Jawara, Jagongan Wakil Rakyat. Ruang paling belak-belakan, renyah dan tuntas untuk membedah kinerja para wakil rakyat kita di Kabupaten Pasuruan. Sahabat media, kalau kita bicara soal potensi Kabupaten Pasuruan nih, rasanya nggak akan ada habisnya. Alam kita ini paket lengkap, punya gunung, punya pesisir juga, industri maju, dan yang nggak kalah seksi belakangan ini ada desa wisata dan wisata kuliner. Dari kopi lereng gunung yang otentik sampai olahan pesisir yang menggugah selera. Tapi ternyata memajukan desa wisata itu nggak semudah bikin video viral di TikTok guys. Di balik keindahan dan kelezatan kulinernya ada urusan infrastruktur jalan, penataan zonasi pedagang, hingga kesiapan SDM lokal. Nah pagi ini di studio media sudah hadir 3 punggawa hebat dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan yang membidangi pembangunan fisik. Langsung saja ya kita sapa kali ya. Yang pertama ada tokoh senior kita Bapak Haji Muhammad Sudiono Fauzan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Novi dan seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Semoga sehat semuanya. Amin. Kita bertemu lagi ya Pak Dion. Ya, jumpa lagi. Berjumpa kembali. Oke, selanjutnya ada wajah muda penuh inovasi, ada Gus Adi Buhoni Atkon. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya warga masyarakat Pasuruan. Bukan Gus ya Mbak, Mas saja ya. Mas aja. Iya. Oh iya, kemarin kan udah pernah dijelasin ya, bukan Gus. Mas kan Gus. Oh gitu, oke, Mas aja sih ya. Nggak ada turunan Kiai soalnya. Oke Mas Adi. Dan yang ketiga ada Mas Ahmad Aidin. Oh sorry Mas ya, ada Mas Ahmad Aidin Utama. Selamat pagi Mas Aidin. Selamat pagi. Ya ini tiap tahun bakal diucapin sih.
Minal aidin Wal faizin. Hampir setiap tahun. Iya. Enak gratis. Rutinan. Baik, luar biasa, masih lengkap Pak Dion. Saya ingin ke panjenengan terlebih dahulu kali ya. Iya. Sebagai pembuka di podcast episode sebelumnya ini, rekan Dewan di Komisi 3 sempat melempar wacana menarik. Minimal ada satu wisata unggulan di tiap kecamatan dari 24 kecamatan di Pasuruan. Secara kebijakan makro dan regulasi, seberapa matang sih kesiapan kita untuk mewujudkan target ini agar desa wisata kita tidak sekedar papan nama, tapi benar-benar hidup? Ya, terima kasih Mbak Novi. Visi misi Pak Bupati, Mas Bupati dan Gus Wabub itu ada 33 ya. Salah satunya di misi yang ke-31 kalau tidak salah pengembangan desa wisata berbasis komunitas. Saya kira di dalam visi misi Bupati sudah ada penegasan. Tinggal kita terus mendorong terutama dari parlemen agar itu di follow up secara serius. Tapi di tengah keseriusan itu tentu tantangannya luar biasa ini. Mau serius dan mau kenceng soal desa wisata sekaligus program ikutannya ya. Seperti wisata kuliner dan lain sebagainya. Tantangan luar biasa. Tantangan yang pertama saya kira pemerintah daerah. Saya pernah menyampaikan di beberapa kesempatan kita ini untuk menseriusi desa wisata dan mensupport satu kecamatan, satu wisata unggulan perlu support anggaran yang cukup dari APBD. Misalkan kita pilih satu desa di sebuah kecamatan tertentu untuk kita support menjadi desa unggulan wisatanya. Tentu tidak cukup kita memberi bantuan keuangan yang reguler yang mungkin jumlahnya hanya 100-200 juta ya. Ada support yang serius, misalkan satu desa yang kita seriusi menjadi desa unggulan wisata itu kita support sampai 1 miliar, 2 miliar bahkan mungkin lebih. Tetapi ini tantangannya kita lagi efisiensi secara nasional. Jadi anggaran daerah cukup cekak ini ya. Ditekan sekali Pak. Mencangkan ikat pinggang. Begitu juga anggaran ke desa, dana desa juga kena efisiensi juga. Dana desa. Tentu ini tantangan yang Pak, ya? luar biasa. Tapi meskipun begini saya berharap Mas Bupati dan Gus Wabub, ya pemerintah daerah lah secara umum, khususnya Dinas Pariwisata, tidak kemudian pesimis dan malas ya untuk menseriusi visi misi Bupati yang ke-31 ini, pengembangan desa wisata. Karena saya kira wisata kuliner itu wisata unggulan, Pak. Kenapa begitu? Mbak Novi kan tidak mungkin kan berpuasa 3 hari tidak makan kan? Iya, nggak mungkin kan. kan. Sehari minimal 2 kali ya, minimal. Benar. Dan masyarakat itu kalau ke wisata, ke tempat-tempat wisata, yang dicari salah satunya kan kuliner. Nah, Pasuruan saya kira tidak kurang menu, tidak kurang makanan khas yang menjadi ciri khas Kabupaten Pasuruan ya. Mungkin ada kalau di Bangil itu ada nasi punel ya, Benar banget, ada rawon, ya, Iya. ada rujak, kikil macam-macam ya, benar. ada kupang lontong dan lain sebagainya. Saya kira ini harus terus kita dorong bersama-sama sambil mencari terobosan dari mana kira-kira mensupport anggarannya ini. Kan nggak mungkin dalam situasi efisiensi besar-besaran ini kita mensupport dengan jumlah anggaran yang cukup besar, misalkan desa A diploting dengan anggaran yang cukup besar. Saya kira yang perlu didorong adalah bagaimana memanfaatkan CSR perusahaan. Kita kan kemarin sudah membuat dan mengesahkan peraturan daerah tentang TJSL ya, tunjangan sosial lingkungan ya, CSR lah kira-kira begitu. Saya kira CSR bisa diarahkan untuk mensupport program desa wisata dan wisata kuliner di setiap desa atau minimal di satu kecamatan ada satu desa wisata unggulan lah. Karena kalau menganggarkan APBD Kurang Pak ya. berat, kecuali kebijakan nasional tahun depan nggak jadi efisiensi, semua diberikan ke daerah lagi, APBD transfernya TKD-nya normal ya. Kita kan efisiensi hampir 600 miliar ya. 600. Belum dana desa yang diambil rata-rata 30% ya untuk KDMP dan lain sebagainya. Kalau itu dikembalikan lagi ke daerah, saya kira
kita semua bisa mensupport program ini secara serius. Jadi ini tentu tantangan kita semua. Mensupport. Semangat tapi ya sih ngono. Iya. Situasinya. Artinya mah Harus penuh iya. inovasi ya. Benar. Harus Legalitas cari dan terobosan. pemetaannya juga harus clear dulu ya. Iya, Pak. iya. Secara umum kira-kira begitu, Mbak. Baik, baik. Menyambung soal klasifikasi itu ya, Pak. Relatifnya kan ada desa yang serat potensinya tuh sangat luar biasa gitu, Pak. Tapi kepala desa atau warganya tuh bingung gitu. Mulainya tuh dari mana, terus solusinya seperti apa gitu, Pak? Beberapa desa yang kebetulan ya masyarakatnya sudah terbuka, Ya. akses informasinya, kemudian pendidikannya, plus kepala desanya kebetulan mendapatkan kepala desa yang jujur, yang amanah, yang penuh inovasi, saya kira langsung jalan, Mbak. Ketika dapat tambahan ya rezeki nomplok ya dana desa di tahun 2015-16, sebelum itu kan nggak ada ya, desa hanya mengelola dana reguler dari pemerintah itu kan kecil ya, sekitar 200 jutaan. Tapi setelah ada dana desa yang kira-kira rata-rata mendapatkan 1 M, itu kan desa-desa yang langsung siap SDM-nya jalan. Tapi desa-desa kita kan hampir sebagian besar di awal masih yo siap-siap yo, kaget kan nerima duit 1 M di apa? Bingung. Nah, pemerintah desa rata-rata masih fokus memperbaiki infrastruktur jalan di desa. Tapi beberapa desa yang inovatif langsung bikin, misalkan wisata kuliner, wisata apa seperti saya sering sebut di Rombok Kulon ya, ada wisata Kampung Mangga Alpukat ya, langsung jalan. Terus di Tutur juga ada di desa apa itu, yang kemarin dapat penghargaan dari Sampurna itu, Kali Pucang ya kalau nggak salah ya, langsung jalan karena kebetulan masyarakat dan kepala desa dan seluruh perangkatnya ready siap, Sudah paham ada duit iya. bagus yang harus segera digerakkan untuk meningkatkan perekonomian desa. Tapi bagi desa yang masih belajarnya pelan-pelan sampai kena efisiensi, nggak kober, habis duluan duitnya. Itu yang ke depan saya kira harus lebih inovatif ya. Berarti memang harus ada ini ya, harus studi tiru ke desa-desa yang sudah paham. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau mau ke tetangga sebelah kan yang saya kira cukup bagus itu kan pengembangan desa wisatanya kan di Kabupaten Malang sama Mojokerto. Iya. Itu kan mirip ya. Benar. Kondisi alamnya mirip lah. Kita punya lembah, punya pegunungan ya, punya dataran tinggi, juga punya wisata alam yang mirip-mirip. Bolehlah ke tetangga. Kalau enggak ya cukup di sini ada beberapa desa yang sudah maju. Ya, apalagi yang tadi ya. Apalagi kita juga punya potensi produk-produk alam unggulan ya, pertanian dan perkebunan ya. Kita punya kopi, punya mangga, punya ini Jambu air. apel ya di Tutur, terus kemudian punya alpukat ya di Purwodadi dan sekitarnya. Lengkap lah kita ini sebenarnya, tinggal tancap gas. Pas mau tancap gas kena efisiensi. Iya, ini lagi-lagi regulasinya ya Pak ya ditata kembali berarti. Iya. Nah, urusan jalan dan kenyamanan ini ranahnya pembuatan fisik ya. Saya bergeser ke Mas Airin dulu deh. Mas, kendala klasik desa wisata di Pasuruan yang mulai viral itu biasanya ada 2 nih. Akses jalannya sempit atau rusak sehingga bus atau mobil nggak bisa berpapasan. Atau fasilitas parkir dan toiletnya minim. Nah, bagaimana Komisi 3 mengawal agar anggaran fisik dari Dinas PU, Bina Marga atau Perkim benar-benar menyasar urat nadi akses pariwisata ini? Iya, sebenarnya kita sudah mendorong Dinas PU ya untuk melakukan agar mempunyai prioritas jalan untuk desa wisata, dan harusnya itu masuk prioritas APBD, Mbak. Yang mana jalannya itu tadi harus diperhatikan oleh Dinas PU agar semua keluhan itu teratasi ya, untuk lokasi parkir dan lain-lainnya. Seperti itu, Mbak. Wah. Harus diprioritasin APBD ya, masuk APBD berarti. Oke. Berarti akses jalan itu kunci untuk pembuka rezeki desa juga ya Mas ya? Iya, pasti. Tapi ada isu sensitif lagi nih Mas Airin. Sering terjadi begitu wisatanya ramai, ada oknum pedagang makanan lokal yang menaikkan harga nggak masuk akal, alias kayak diketok harga gitu loh. Harga ke wisata kayak misalnya, oh di situ nggak ada menu harganya gitu. Tiba-tiba langsung ini harganya sekian gitu Mas. Nah ini kan bisa merusak citra seluruh desa wisata. Tanggapan Dewan bagaimana? Nah ini sebuah tantangan buat kita Pak sebenarnya untuk
melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha di desa wisata tersebut agar melakukan transparansi harga, nggak ngeperuk nemen-nemen gitu maksudnya harganya. Betul sekali sih. Jadi transparansi harga bikin pengunjung merasa aman dan pasti balik lagi. Iya, sama layanan fasilitas itu terpenuhi sehingga nanti pengunjung itu merasa nyaman untuk berkunjung ke sana. Harganya murah, jelas juga makanannya juga enak, khasnya juga ada, dapat. Gitu. Oke, biasanya kan orang kota tuh sukanya ke desa-desa gitu Pak ya. Iya. Nah, bela-belain datang ke lereng gunung atau pelosok desa di Pasuruan cuma buat nyari kopi khas atau kuliner otentik yang ada di yang nggak ada di kota gitu. Bagaimana Dewan mendorong peran pemuda dan Pokdarwis agar kuliner desa kita ini naik kelas dari segi kemasan dan pemasaran? Nah, ini sebenarnya seru juga untuk dibahas. Pemuda-pemudi ini juga harus bisa menjaga citra rasa selain mencari cuan ya Mbak. Itu wajib buat pemuda-pemudi untuk saat ini mencari cuan, tapi juga harus menjaga citra rasanya yang khas di Kabupaten Pasuruan itu apa. Itu bisa menjadi suatu pendapatan di desa wisata tersebut. Kayak kopi, itu kita buat khas. Sekarang kan jarang kopi yang murni, yang blenderan tapi masih ada biji-bijinya itu loh Mbak. Oh, paham. Paham ya? Iya. Nah itu kan harus dikembangkan juga buat Untuk kualitasnya. kualitasnya. Packaging juga penting banget sih karena anak muda kan biasanya yang dilihat dari awal untuk datang itu biasanya ini first impressionnya covernya. Bener, covernya gitu. Berarti peran anak muda juga diperlukan sekali Mas ya. Iya, diperlukan sekali untuk generasi penerus Kabupaten Pasuruan ya Mbak jelasnya. Iya. Itu diperlukan sekali untuk menjaga citra rasa makanan khas Kabupaten Pasuruan kayak nasi bunel gitu misalkan ya kan. Iya. Nasi bunel yang ada di Bangil, terus habis itu sekarang kan yang lagi nggak ada nih ketan, tapi ketan yang dibungkus daun, itu kan khasnya Kabupaten Pasuruan juga. Oh, kirain dari luar Pak. Berarti dari Enggak. Pasuruan ya? Iya, tuh itu dari ketannya? Pasuruan. Jadi kalau mbaknya menemukan banyak di luar Kabupaten Pasuruan, itu dari Kabupaten Pasuruan. Yang ketan tape hijau, Iya, tahu. ya yang dibungkus daun. Nah itu harus bisa dikembangkan oleh generasi muda. Gimana caranya itu menjadi ikonik Kabupaten Pasuruan, makanan ikonik Kabupaten Pasuruan. Iya. Berarti emang brandingnya harus digencar terlebih dahulu ya, digitalisasi gitu ya Mas ya? Nah iya, supaya bisa naik lagi. Seperti itu. Iya, karena emang Supaya nggak orang- semua orang tuh tahu loh Mas itu yang tape dari Pasuruan ternyata. Iya, terjadi di Pasuruan. Baik. Oke, kita ke ini ya. Apalagi anak muda zaman sekarang nih atau kaum milenial dan Gen Z kalau jajan sukanya yang serba digital gitu ya. Oke, kita ke Mas Adi kali ya. Cari tempat lewat Google Maps, tahu info dari TikTok dan bayarnya maunya tinggal scan kris gitu. Bagaimana Dewan melihat urgensi digitalisasi desa wisata ini, Mas? Untuk sekarang memang serba digital ya. Sampai pembayaran sekarang kebanyakan anak-anak Gen Z, milenial, bahkan yang di atasnya milenial pun sekarang sudah menggunakan digital gitu loh. Kalau orang-orang yang sudah paham pasti akan lebih mudah untuk menggunakan digital. Sekarang pembayaran di tempat-tempat UMKM juga sudah hampir merata untuk pembayaran digital. Ini memang untuk desa wisata atau wisata kuliner semuanya memang harus bisa mengikuti zaman. Karena kalau nggak bisa mengikuti trennya zaman sekarang ini, zaman digital, kebanyakan anak muda sudah nggak bawa pegang uang cash, beli nggak ada, beli nggak bisa bayar karena nggak ada uangnya, akhirnya nggak jadi, kan juga merugikan UMKM kan gitu. Ya memang ini perlu didukung oleh pemerintah juga ya untuk sosialisasi atau pelatihan kepada UMKM yang terutama di tempat-tempat wisata agar bisa memaksimalkan penggunaan digital untuk mendukung usaha mereka. Gitu. Apalagi sekarang ya kalau nggak viral itu nggak rame gitu. Belum tentu di situ enak tapi sudah viral duluan pasti akan rame. Tapi kalau
nggak bisa menjaga kualitasnya ya akan turun lagi anunya pengunjungnya gitu. Nggak ada yang repeat untuk Iya. balik ke sana ya Mas. Karena sekarang ya sudah dari ini saja itu pemasaran sudah sangat luar biasa kan gitu. Kalau dulu kan harus nyebar flyer, pamflet atau spanduk-spanduk atau datang ke lembaga-lembaga untuk mempromosikan tempat usaha atau tempat wisata. Kalau sekarang cukup dari sini, tinggal kerjasama dengan influencer-influencer untuk mengendorse tempat wisatanya, tempat usahanya sudah cukup gitu, sudah bisa rame. Tinggal bagaimana kita bisa menjaga kualitas usaha kita kan gitu. Balik lagi ke digitalisasi tadi ya, Iya, Mas, ya? ini sangat penting sekali digital. Benar-benar. Berarti peran anak muda juga sangat diperlukan sekali Mas ya untuk dalam program ini Mas. Iya, sangat penting ya untuk peran anggota dewan mendukung UMKM dan usaha wisata. Ini beberapa kali kita poker juga ada untuk mendukung pelatihan pariwisata, terus untuk mendukung usaha mereka itu bisa kita fasilitasi gitu ya, dari dana APBD kita itu bisa untuk mendukung mereka. Jadi peran dewan ini juga sangat penting sekali untuk kemajuan wisata di Pasuruan, terutama ketika dalam menyusun program pemerintah, karena sesuai visi misi Bupati juga yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Dion ya, sesuai visi misinya Bupati, maka anggota dewan juga harus mendukung visi misi tersebut untuk mendukung pariwisata yang di Pasuruan ini sangat potensial sekali. Daripada daerah yang tidak punya laut atau tidak punya gunung, ya kita punya laut, punya gunung, ya kurang apa itu loh. Benar. Potensi wisatanya, potensi alamnya, potensi kebun buahnya. Ini di Pasuruan durian ya terutama ini kan sudah terkenal juga gitu ya. Memang butuh anggaran yang tidak sedikit ya untuk mendukung itu, tapi pemerintah tetap harus mengusahakan semaksimal mungkin untuk memajukan usaha pariwisata. Bener banget sih Mas. Iya. Karena kalau misalkan anak muda gitu kan senangnya jalan-jalan, kuliner Iya. gitu-gitu kan ya. Kalau misalkan Healing. bener healing. Kalau kita Namanya nggak healing ada sekarang. digitalisasi gitu kan ya, apalagi kalau saya anak-anak Gen Z juga suka cashless gitu, nggak mau bawa duit kemana-mana. Iya, Maunya cashless. simpel-simpel aja, bawa HP aja udah cukup. Bawa gitu. HP aja. Bener. Kalau ini misalkan anak muda kan sering ngonten-ngonten gitu, tapi biasanya emang inisiatifnya dari kita sendiri gitu Mas. Kalau misalkan ini peran dari dewan kan enaknya emang ada program untuk ntar ada workshop pelatihan atau apa gitu, itu gimana Mas? Ya bisa ada program-program pelatihan untuk UMKM atau untuk usaha wisata itu ada memang. Pelatihan menunjang wisata yang sudah jalan, tapi kalau untuk pelatihan karena kan kalau belum jalan juga dilatih, setelah dilatih kan nggak ada ini nggak ada prospek. tempatnya, nggak ada tindak lanjutnya kalau belum jalan kan gitu. Yang kita latih biasanya sudah jalan usahanya atau tempat wisatanya gitu. Pelatihannya ada apa aja biasanya Pak kalau UMKM gitu? Pelatihan marketingnya banyak sekali nih, marketingnya, terus tentang quality makanan, terus tadi yang Mbak bilangnya untuk packaging ya, Iya, packaging. menarik itu, terus kuliner-kuliner khas. Nah itu kan kalau kualitinya ndak bisa dipertahankan, ndak ada pelatihan, ndak ada pengawasan dari pemerintah kan juga nanti bisa ini seperti di Cengho dulu viral durian beli yang kosong itu kan nggak ada. Iya benar. Nggak ada pelatihan di situ, nggak ada pengawasan, ya sembarangan kan gitu. Iya, Yang orang penting mah jualan durian, ternyata durian nggak ada isinya dijual. Akan merusak citra Pasuruan juga kan gitu. Benar. Merusak citra pasar Cengho, pasar buah yang sudah terkenal. Di situ banyak oleh-oleh ya. Sudah tempatnya durian. Ya akhirnya yang pedagang-pedagangnya jujur, yang baik, yang bisa menjaga kualitasnya juga kena dampaknya juga. Kalau nggak ada pelatihan-pelatihan yang didukung oleh pemerintah. Iya, jadinya kayak zone gitu Iya, aja Pak ya. iya. Kasihan pengunjungnya.
Benar sekali Mas. Berarti emang kayak digitalisasi, apalagi kris itu ya, jadi sangat-sangat membantu untuk orang-orang yang pengennya simpel-simpel aja. Akhirnya dapatlah desa yang dimana wisata masa kini banget gitu. Oke Pak Dion, Mas Hadif sama Mas Aivin, membangun ekosistem keren seperti ini kan nggak bisa kalau dinas-dinasnya tuh jalan sendiri-sendiri. Iya. Harus ada sinergi antara dinas pariwisata, dinas PU, dinas koperasi atau MKM, hingga DPMD. Bagaimana Komisi 3 memastikan fungsi pengawasan anggaran agar program-program dinas ini bisa mengeroyok ya satu desa wisata secara terpadu di sisa tahun anggaran 2026 ini. Dari Pak Dion dulu kali ya. Ya, memang untuk memajukan desa wisata dengan segala potensinya itu nggak bisa sendirian. Misalkan desa mau membackup penuh, backup apa-apanya, anggarannya juga sudah nggak ada. Saya kira banyak hal yang bisa disinergikan, tidak hanya melalui OPD-OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Pasuruan. Tentu OPD sebagai leading sektor penggerak utamanya tentu dinas pariwisata dengan beberapa dinas yang terkait seperti dinas UMKM, koperasi, kemudian dinas PU untuk menunjang infrastrukturnya. Saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah dinas Kominfo ya, karena digitalisasi. saya kira dia yang punya domain untuk ngurusi digitalisasi ya. Dan infrastruktur itu saya kira di Pasuruan memang belum terbangun ya. Orang di image orang kalau kita mau wisata ke Pasuruan. alam, ke desa itu masih ya. Saya sendiri misalkan ya kalau ditanya kemana, kayaknya sih masih yang utama kita ke Batu, ke Malang kira-kira begitu ya. Masih ya. Batu Malang benar. Meskipun kita juga punya di wilayah-wilayah barat terutama di pegunungan seperti Prigen, kemudian Purwodadi ya. Terutama di wilayah Prigen dan sekitarnya, Pandaan. Itu kan memang sudah ekosistem wisatanya sudah mendukung, Mbak. Kulinernya juga udah banyak sekali ya. Tempat-tempat wahana-wahana mainan untuk anak-anak juga cukup banyak ya. Ini yang saya kira ekosistemnya yang harus dibangun bersama-sama. Dan ini saya kira butuh dirijen ya. Butuh orang yang bisa mengorganisir ini semua dan saya kira Pak Bupati, Mas Bupati bisa menunjuk dinas terkait yang utama mungkin dinas pariwisata untuk mengkoordinir ini semua supaya sinergi dalam penganggarannya maupun eksekusinya. Mungkin Termasuk membangun ekosistem tadi, membangun kultur masyarakat. Karena masyarakat itu wisatawan, ya kita sendirilah. Nyaman itu kalau semuanya tersedia fasilitasnya, jalannya menuju desa itu, tempat wisata itu mulus, lebar. Bahkan kita kemarin ya sempat ya kritik lah. Ada di wilayah barat, di Pandaan ke atas, itu kan ada mungkin lebih dari 5 rumah makan yang menjadi jujukan hampir semua wisatawan luar ya kalau nggak Duren Sewu itu loh. Itu jalannya kan banyak itu kanan kiri tahun-tahun. Kiri kanan banyak sekali bakal Ya, iya kan terus sampai ke atas kan. Ada Tapi Makoya, jalannya di situ. Mangkeng, ada Busri, banyak. Dan itu wisatanya juga banyak. Tapi bis jangan bis ya, mobil biasa aja salipan itu harus minggir sedikit. Iya, kalau udah ada bis harus berhenti dulu. Sudah jalannya kecil terus. Jalannya juga rusak tuh Pak, sering di situ. Iya karena nggak ada salurannya, sehingga air lewat tengah. Ya minimal jalan ke wisata itu kalau bisa 6 meter sih, kalau nggak minimal 5 lah. Jadi idealnya 6 meter ya. Ya. Belajar ke tetangga kita di Pacet sama Trawas itu kan kayak luar tol. biasa ya. Luar biasa ya. Iya kan kalau lewat di jalan, padahal di pegunungan kayak tol ya, 8 meter lebarnya. Luas sekali memang. Perlebar. Itu membuat kenyamanan pengunjung. Begitu juga penyambutan dari masyarakat desa tersebut, keramahannya, di samping tadi otentisitas dari kulinernya dan lain sebagainya. Ini memang harus kita bangun secara bersama-sama ekosistem dan kultur ya, menyambut wisata. Kalau kita ke Jogja itu kan memang tujuan kota wisata Luar ya. biasa ya. Ke semua
akses jalannya Akses jalannya. Sudah ditata sih memang Pak, itu tata ruang Nah, kelola maksud saya juga kita oke. menuju ke sana. Ya. Harus kita support bareng-bareng. Mari kita support ya Pak ya. Tadi dapat sepilah nih Mas Aidin, katanya di wilayahnya juga tempat untuk ini ya, wisata alam ya Pak. Ya. Ada apa aja di sana Pak? Di mana tuh? Di mana? Tutur. Iya, Noko Tutur. Jajar. Noko Jajar lah. Air terjun ada. Banyak ada air terjun, Tapi belum ada diekspos bakti alam juga ada. Oh, bakti iya Iya, tahu. bakti di saya alam bakti itu alam. juga jalannya Jadi lumayan kalau- itu bakti alam. Ke Tutur harus lewat situ, mampir ke bakti alam lah. Itu juga sudah diperbaiki sama yang punya juga. Lumayan. Kopi-kopi kan juga banyak di Tutur. Iya Bu Ida, kopi Bu Ida itu banyak. Noko Jajar juga ada ya Pak ya. Iya. Potensinya luar biasa, Potensinya luar biasa buah-buahan, sebenarnya. bunga. Jalannya juga enak, cuman tinggal tunggu investor aja Mbak. Buat Mas Adin aja langsung. ya kan enak ya Pak ya, langsung Mas Aidin aja. Ya, soalnya kalau saya tuh kan sering banget untuk kalau ngopi ya Pak ya. Iya. Ke Trawas saya Pak, bukan ke Noko Jajar. Oh, Karena emang ya akses jalan juga Aksesnya. oke gitu. Mungkin PR aja kali ya Pak ya. Iya. Jadi PR. Benar-benar sekali. Oke, sinergi keroyokan ini kan emang sangat-sangat positif gitu ya, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Untuk Mas Adib nih gimana untuk cara pencetus anak muda biar ke Pasuruan aja lah, gak usah jauh-jauh gitu. Ya, utama tadi itu akses jalan sih menurut saya. Kalau sudah akses jalannya enak, terus ada yang mempublis atau memviralkan suatu tempat usaha, tempat wisata, terus di video memang jalannya bagus, orang akan tertarik. Ya seperti yang tadi Mbak bilang, kenapa sering di Trawas? Pasti saya karena melihat konten-konten yang dari influencer-influencer atau blogger-blogger yang Bener banget. sering memvideo akses jalannya. Biasanya kan seperti itu. Ini akses jalannya di sini ke sini kan gitu. Ya memang utama itu memang ya untuk mendukung untuk supaya pemuda-pemuda di desa itu juga semangat ya, karena jalannya bagus pasti akan semangat. Terus sekarang yang di Prigen itu lagi viral geledekan itu ya. Oh, Ya, iya, yang geledekan, spot itu ya, Pak ya. yang seluncuran itu kan. Nah itu kalau jalannya, bayangkan kalau jalannya nggak bagus ya, pasti jatuh semua itu dan nggak mungkin akan memainkan geledekan itu. Bener banget. Sampai mereka juga kadang menambal sendiri yang lubang-lubang itu kan, itu juga perlu dukungan ya dari pemerintah supaya mereka lebih semangat lagi, pemuda-pemuda ini, untuk memajukan desanya lewat kreativitasnya. Ini geledekan itu sudah lumayan untuk mendatangkan pengunjung. Bener-bener. Iya, itu tiap hari Sabtu kalau nggak salah di Tretes itu ya. Mas Adib Itu juga ikut. rame, memantau saja. Iya. Kirain juga ikutan. Ini luar biasa. Ini. Geledekan. Iya. Perlu kita Belum punya pakai. geledekan. Iya. Mungkin dewan-dewan ikutan Ya, kan perlu seru kayaknya. sekali. Iya perlu kayaknya. Kalau orang lomba itu ya. Iya. Nyelungup Pak. Luar biasa tuh. Seru Ada sekali. punya. Wah. Bener-bener ini ya, Iya. nggak kerasa ya kita bahas ini ternyata. Ternyata waktu untuk bahas ini kurang aslinya Mas ya. Kita harusnya ada segmen lagi untuk bahas Khusus untuk wisata ini kali karena potensi memang. Bener banget. Sekali kita bahasnya hampir Iya. Sambil geledek ya. Sampai geledekan. Sambil geledek kan bahas gini. Saya juga diajak ya Pak. apa ya? ke destinasi kopi-kopi Oh khas iya, kita. langsung ke Ya, ke tempatnya kebunnya sama yang jualan. Biar nggak di sini. Biar ada kopinya. Kopi khas. langsung diicip ya Pak ya. Ya, kopi khas Iya, Pasuruan. saya juga diajak Pak ya, jangan lupa ntar ya. Enak Oke. itu. Baik, terima kasih untuk kali ini segmennya sangat-sangat seru sekali, tapi karena harus diakhiri nih, jadinya kita bisa ada segmen lain kali ya bersama Ya, saya semoga lagi. bisa Oke. ketemu lagi. Sebelum ditutup nih, silakan ada closing statement atau pesan singkat dari para narasumber untuk masyarakat dan pelaku wisata. Monggo dimulai dari Pak Dion. Ya, saya ingin kita semua punya orientasi bahwa Kabupaten Pasuruan ini adalah salah satu kabupaten yang menjadi destinasi unggulan karena kita punya potensi alam yang luar biasa. Nah, saya kira ini tidak bisa pemerintah kerja sendiri, harus seluruh stakeholder terutama masyarakat. Karena masyarakat yang ramah, yang baik, yang siap untuk didatangi itu tentu akan sangat diminati dan dicari. Kita kan kadang penasaran ya lihat postingan, oh di kabupaten ini ada, di desa ini bahkan sampai ke pelosok dicari.
Saya pernah mencontohkan awal-awal ya, ada kopi kelotok di Jogja itu. Oh, Oh enak itu Pak. Kirain Enak seperti sekali, apa ya, tapi namanya eksotis kan, kopi kelotok ya. Antrinya kalau liburan kan nggak ketulung ya. Sampai kilometer itu. mengular sekali Pak. Setelah ke sana ya begini sih. Cuman tempatnya memang eksotis ya, bikin orang candu ya, harus balik lagi. Benar. Kira-kira begitu. Saya kira harus semua masyarakat Harus ikut ambil-ambil ya Pak. Ya? sama-sama. Baik, terima kasih untuk Mas Dian. Untuk Mas Adib? Ya, memang tidak bisa dipungkiri kemajuan wisata ini butuh dukungan dari pemerintah. Ya, pemerintah harus mendukung, terus anak muda, terus pelaku usaha, pelaku wisata ini juga harus benar-benar bisa menjaga kualitas mereka, bisa menjaga kenyamanan pengunjungnya gitu. Jadi benar yang dikatakan Mas Dion, kalau SDM kita nggak siap, nantinya juga akan menjadi bumerang juga kan gitu. Ketika pemerintah sudah siap, SDM-nya siap, insya Allah kemajuan pariwisata di Pasuruan insya Allah lebih pesat lagi. Begitu Mbak. Wah baik. Iya. Kita ke Mas Aidin. Iya. Kalau saya, pesan saya untuk anak-anak muda penerus Kabupaten Pasuruan, ayo kita naik kelas, kita jangan stagnan, cari cuan sama-sama, terus jaga cita rasa Kabupaten Pasuruan, apalagi potensinya ini sangat luar biasa Pasuruan. Bagi anak muda, ayo kita bareng-bareng untuk mengembangkan Kabupaten Pasuruan di sektor pariwisata dan kuliner. Karena ini juga sangat berpotensi besar juga ya Mas Reb ya. Mungkin itu sih Mbak. Baik, luar biasa sekali konklusi dari para narasumber kita kali ini, sampai belepotan nih Pak ya. Terima kasih banyak Pak Dion, Gus Adib, Mas Adi. Sama-sama Mbak Novi. Ya Mas Dan Adi, Mas Aidin. jangan keliru lagi. Bahaya ini nanti. Mas Adib ya, Mas Adib dan Mas Aidin atas pemaparannya sangat membuka mata di podcast Jawara. Semoga sehat selalu dan sukses dalam mengawal kemajuan Kabupaten Pasuruan. Sahabat media, yuk agendain akhir pekan nanti untuk berwisata kuliner di desa-desa wisata terdekat kita di Pasuruan. Bantu putar roda ekonomi lokal, cintai kekayaan daerah sendiri. Saya Novi beserta seluruh tim kreatif media pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode Jawara berikutnya. Desa wisata maju, kuliner lokal seru. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.